Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Gobel, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo, program studi ilmu keperawatan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah pada manusia. Nah, langsung saja kita simak video kali ini. Sebelumnya, pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada, sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama, serambi kiri, yang kedua serambi kanan, yang ketiga bilik kiri, dan yang keempat bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekai yang bisa disebut katup jantung. Berikut tempat masing-masing katupnya. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta, lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik atau vena yang mengantarkan darah balik ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru, dan ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut seperti yang sudah dijelaskan di awal. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik saat berkontraksi. Bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah dan berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis di paru-paru, mengalami pernafasan, lalu menuju ke vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Terima kasih.